Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah Indonesia, khususnya di kelas 12. Hari ini kita akan bahas tentang lahirnya Orde Baru. Nah, Orde Baru ini merupakan orde yang berikutnya setelah Orde Lama atau demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kita sudah tahu banyak sekali dinamika yang terjadi di dalam demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Ada juga peristiwa-peristiwa yang menyertainya, peristiwa-peristiwa seperti disintegrasi bangsa yang menyebabkan bangsa kita menjadi terpecah. Nah, Orde Baru memang unik. Orde Baru ini ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang ditinggalkan di Orde Lama, termasuk perpecahan tadi yang sudah ada di Orde Lama atau di demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, apa yang saja yang kita akan bahas? Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini atau materi ini, kalian dapat menjelaskan proses lahirnya Orde Baru di Indonesia. Sekaligus kalian juga akan mempelajari tentang kenapa kok Soekarno bisa turun dari tahtanya, dari tahta ke presidenan. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama tentang pengertian Orde Baru, kemudian latar belakangnya, dan Super Semar dan kebangkitan Soeharto. Langsung saja, yang pertama, pengertian Orde Baru. Orde Baru atau seringkali kita disingkat dengan Orba. Nah, ini saya materinya ambil dari wikipedia.id. Adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Jadi, ini seringkali orang menyebut pemerintahan Presiden Soeharto itu pada pemerintahan Orba atau Orde Baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Jadi Presiden Soeharto ini naik tahta ini diawali dengan peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 atau selama kurang lebih 32 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela. Jadi kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa menghindari memang nyatanya Orde Baru membuat perekonomian Indonesia itu berkembang pesat. Dari yang awalnya itu inflasi 600% sampai menjadi surplus. Kan itu prestasi yang luar biasa. Nah, kita langsung ke latar belakang. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun ini 1950 sampai 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Ya, ini hampir dialami semua negara ketika awal kemerdekaan. Ketika Indonesia merdeka, memang kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu tidak stabil, baik di dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bahkan setelah Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1948, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Nah, ini ya yang menyebabkan labilnya perpolitikan, labilnya ekonomi, yaitu tadi ada masalah-masalah kelompok-kelompok yang ingin membawa kepentingan-kepentingan kelompoknya sendiri ke arah yang lebih menguntungkan kelompoknya. Nah, itu yang menjadikan kelabilannya atau ketidakstabilannya. Keputusan suka sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin mengarah memperparah kondisi ini dengan runcing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Jadi karena demokrasi liberal atau demokrasi parlementer itu tidak berhasil, terjadi 7 kali pergantian kabinet sehingga Soekarno mengambil alih demokrasi dan diubah menjadi demokrasi terpimpin. Nah, hal ini akan menambah masalahnya antar PKI dan TNI. Nah, kenapa kok masalah? Karena Soekarno memiliki paham Nasakom. Padahal
komunisme itu memang bertentangan dengan TNI. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Nah, PKI ini awalnya memang ingin mempersenjatai dirinya. Nah, kita tahu angkatan kelima biasanya disebut seperti itu. Tidak hanya mempersenjatai dirinya, tetapi dia juga pengen mempersenjatai para petani. Itu kan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Bayangkan kalau petani itu bawa senjata api, wah, ketika dia tidak suka dengan temannya, bisa terjadi pertumpahan darah di situ. Sejak saat itu kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Nah, dengan kondisi politik yang begitu carut-marut seperti ini membuat kekuasaan Soekarno lama-lama tidak populer lagi, lama-lama tidak dipercaya masyarakat. Nah, kita kemudian bahas ke Super Semar dan kebangkitan Soeharto. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelahiran Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru lahir dari Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Legalitas itu resminya ya, sahnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Orde Baru punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kehidupan rakyat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara mau dikembalikan lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu sidang kabinet Dwi Kora disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Nah, awalnya memang ada sidang kabinet, sidang paripurna ya, tentang kabinet Dwi Kora. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri atau Waperdam II, Dr. Yohanes Leimena. Dan berangkat menuju Istana Bogor didampingi oleh Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam III, Khairul Saleh. Leimena sendiri menyusul Presiden segera setelah sidang berakhir. Jadi awalnya itu dari sidang, karena ada pasukan datang tidak dikenal, kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno ini terbang ke Bogor menggunakan helikopter bersama Waperdam II dan Waperdam 3. Nah, Waperdam 1 itu ditugaskan untuk memimpin rapat dan menyelesaikannya. Kemudian Waperdam 1 ini Waperdam 2 ini menyusul Presiden ke Bogor. Kelahiran Surat Perintah 11 Maret. Di tempat lain, 3 orang jenderal tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib untuk meminta izin menghadap. Jadi ada tiga perwira ya, tadi sudah disebutkan, ini minta izin untuk menghadap Presiden di Bogor. Tadi setelah ke Bogor minta izin ke Bogor. Kemudian oleh Soeharto diizinkan. Setelah mendapat izin, pada hari yang sama 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi ibu kota Jakarta, meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD dalam kondisi siap siaga. Namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Nah, kelahiran Surat Perintah 11 Maret tahap berikutnya. Menghadapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah
surat perintah yang ditunjukkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketegangan, stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Ya karena memang kondisi sudah tidak terkontrol, ya akhirnya mau tidak mau Presiden menandatangani Super Semar atau membuat Super Semar untuk Jenderal Soeharto untuk menangani kasus tuntutan rakyat. Ada teritura ya sebenarnya sebelumnya. Nah, keputusan Soekarno ini sebenarnya kontradiksi atau berlawanan dengan paham yang dimiliki Soekarno, yaitu Nasakom yang dicanangkan Soekarno. Karena memang Soekarno tidak ingin menyisihkan komunis. Pemberangusan Partai Komunis Indonesia sebagai tindak lanjut. Keluarnya surat perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormasnya yang bernaung, berlindung, atau senada dengan untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pangti ABRI atau ABRI Mandataris MPRS nomor 1 3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari teritura. Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbarui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR dari orang-orang yang dianggap terlibat gerakan 30 September. Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni di atas Presiden, bukan sebaliknya. Di DPR GR sendiri secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan. Soeharto juga memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Nah, pemberangusan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955 diadakan sidang umum keempat MPRS dengan hasil sebagai berikut. Ini ketap MPRS-nya dari nomor 9, 10, 12, 13, 4, 19, 20, 25. Ini tentang rata-rata tentang pengesahan dan pengukuhan Super Semar, kemudian lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah, kemudian politik luar negeri RI bebas aktif, tentang pembentukan kabinet Ampera, peninjauan kembali TAP MPRS bertentangan dengan UUD, kemudian sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, kemudian ada pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormas sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Masih tentang pemberangusan Partai Komunis Indonesia, hasil sidang umum 4 MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi 2 dari 3 tuntutan rakyat teritura, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Indonesia. Nah, satunya adalah penurunan harga ya atau stabilitas ekonomi. Teritura itu 3 ya tadi ya, benar. Satu itu pembubaran Partai Komunis Indonesia, kemudian yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia, kemudian yang ketiga adalah penurunan harga atau stabilitas ekonomi.
Selain dibubarkannya dan dibersihkannya kader-kader Partai Komunis Indonesia, juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan dimulai Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Pada tanggal 30 September setiap tahunnya pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji. Pembentukan Kabinet Ampera dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS nomor 13 MPRS tahun 1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya. Kabinet Ampera yaitu satu, memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1966 5 Juli 1968. Tiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1966. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, pelaksanaan dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Nah, akibatnya ada muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Soekarno skala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapat pendidikan di negara barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran nih. Bahkan Indonesia bergerak menjadi negara komunis. Bahwa Indonesia bergerak menjadi, nah ini kekhawatiran TNI terhadap kedekatan Soekarno kepada komunis. Akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967 untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 15 MPRS 1966 yang menyatakan bahwa apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPR GR mengenai terjadi penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu diadakanlah sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 di Jakarta. Pada akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Nah, itu ya proses pelimpahan kekuasaan dari Soekarno menuju ke Soeharto. Itulah yang dapat saya sampaikan. Intinya Orde Baru ini orde yang selanjutnya setelah pemerintahan Soekarno, yaitu ketika demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin ini berakhir, maka adanya regulasi, adanya tritura, tiga tuntutan rakyat, yaitu tadi satu, pembubaran PKI, kemudian pembersihan kabinet
dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Nah, itu semua dipenuhi oleh Soeharto sebagai presiden selanjutnya menggantikan Soekarno. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.